Gagal ginjal itu adalah suatu kondisi di mana ginjal tidak lagi mampu berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya ya. Tugas-tugas ginjal yang pertama adalah mengekskresi kelebihan zat-zat yang ada di dalam darah. Kelebihan itu mungkin saja garam-garam, mungkin saja nutrisi, mungkin saja hasil-hasil metabolisme daripada protein, lemak, glukosa, dan lain-lain. Kemudian fungsi berikutnya, ginjal itu memiliki kelenjar ya, yang namanya kelenjar adrenal. Kalau ginjalnya mengalami gangguan, maka kelenjar adrenal pun itu akan mengalami gangguan. Kelenjar adrenal itu fungsinya menghasilkan hormon adrenalin atau yang disebut dengan kortikosteroid. Jadi kalau ginjalnya tidak berfungsi bagus, maka pelepasan hormon itu pun ikut terganggu sehingga fungsi-fungsi yang berhubungan dengan hormon itu juga akan bermasalah. Misalnya alergi, ya. Hormon kortikosteroid itu juga berperanan dalam menanggulangi alergi, sehingga nanti orang yang mengalami kerusakan ginjal itu akan mudah mengalami alergi. Fungsi ketiga, ginjal itu menghasilkan suatu hormon yang namanya eritropoietin. Eritropoietin itu adalah hormon yang mematangkan sel darah merah. Jadi kalau orang yang fungsi ginjalnya bermasalah, sel darah merahnya akan tidak matang. Jadi selalu kekurangan sel darah. Nah, umumnya orang yang gagal ginjal itu membutuhkan transfusi darah karena anemia, karena kekurangan sel darah. Teman-teman sekalian, apa saja keadaan yang menyebabkan ginjal itu tidak berfungsi dengan bagus? Nah, keadaan-keadaan ini seringkali kita lakukan setiap hari ya. Maksudnya begini, perilaku ya. Perilaku ini seringkali kita lakukan setiap hari. Nah, lain halnya dengan penyakit ya. Ini perilaku dulu. Perilaku hidup kita yang menyebabkan ginjal kita berfungsi berat. Salah satunya ya, beberapa akan saya sebut. Seringnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi, terlalu manis, atau mengandung MSG, terlalu asin, mengandung penyedap, mengandung pewarna, mengandung perasa. Nah, kayaknya di zaman sekarang ini sulit deh kita terbebas dari pengaruh makanan-makanan seperti itu. Karena itu makanan enak, apalagi anak-anak sekarang. Dari kecil kita sudah memberikan anak-anak kita makanan seperti itu ya, makanan-makanan instan ya. Kemudian yang berikutnya, minuman lagi. Seringnya kita mengkonsumsi minuman-minuman yang dalam tanda kutip minuman energi drink. Energy drink itu mengandung gula yang sangat tinggi ya, sangat manis. Dan itu gulanya juga bukan gula alami ya, gula tiruan. Artinya gula-gula yang terbentuk dari zat-zat kimia sintetis. Sangat manis. Dan umumnya minuman-minuman itu diberi warna supaya menarik. Nah, kalau kita mungkin kelelahan, supaya tahan lama nyetir, supaya tahan lama bekerja malamnya, lembur ya, supaya tahan ototnya supaya kuat berkontraksi, bekerja kuat. Lalu kita membiasakan untuk mengkonsumsi minuman-minuman energy drink. Saya tidak sebut mereknya, tetapi sudah banyak teman-teman saya yang meninggal karena gagal ginjal akibat kebiasaan minum minuman energy drink itu. Oke, ada lagi teman-teman, minuman-minuman yang menarik warnanya. Anak-anak kita ini jadi korban. Anak-anak kita sejak kecil sudah
jadikan korban minuman-minuman yang warnanya sangat menarik. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna oranye. Semua zat pewarna itu akan memberatkan fungsi ginjal. Berikutnya teman-teman, selain makanan dan minuman itu, masih ada makanan. Kalau Anda terlalu banyak konsumsi protein, protein itu kalau di metabolisme, kalau diolah dalam tubuh, menimbulkan banyak sekali yang namanya asam urat. Asam urat, kreatinin, ureum. Dan kalau Anda kurang minum, banyak mengkonsumsi protein, suatu saat ginjal tidak akan mampu lagi untuk melakukan fungsinya, menyaring ya. Sehingga saringannya mampet. Tuh. Terus kebiasaan kurang minum. Nah, kalau saya sekarang menjadi petani, terlalu banyak keringat, males minum. Karena apa? Mau cari minum mungkin sudah habis, lalu kita tahan, tidak mau minum. Lalu terjadilah keringat berlebihan, sementara urin kita mengental. Lebih parah lagi, kita kurang minum kalau kita banyak mengkonsumsi protein. Maka dalam pengolahan protein itu banyak sekali membutuhkan zat kapur atau kalsium. Nah, kalau kalsium itu pasti akan dirilis ke urin. Urin itu menjadi kental dan molekul-molekul kapur itu akan menjadi mendekat. Membentuklah dia kristal. Lama-lama jadi batu ginjal. Teman-teman sekalian, makanya kalau Anda sebagai seorang petani atau pekerja berat, jangan sampai Anda mengalami kekurangan cairan. Urin Anda berwarna pekat, ya. Kalau berwarna pekat itu artinya Anda kurang minum. Tapi ada juga kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan ginjal kita menjadi bermasalah. Satu, kebiasaan terlalu lama duduk. Mungkin Anda seorang pekerja di kantor, duduk depan komputer lama-lama, untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu berjam-jam, Anda tidak bangun. Nah, lalu sirkulasi di pinggang Anda terganggu. Ginjal pun tidak mendapatkan sirkulasi dengan bagus. Kalau sirkulasi darah di pinggang terganggu, maka ginjal pun akan bermasalah. Jadi kalau Anda sudah cukup lama duduk, mungkin 1 jam, 2 jam, segeralah bangkit lalu bergerak pinggang Anda supaya sirkulasi kembali normal. Apalagi kalau Anda duduk di ruangan yang ber-AC. Kelihatannya Anda tidak haus, tetapi sebenarnya Anda sudah kekurangan air. Oke teman-teman, itulah kebiasaan-kebiasaan yang bermasalah untuk ginjal. Tapi ada beberapa penyakit yang menyebabkan gagal ginjal. Yang paling sering adalah penyakit tekanan darah tinggi. Nomor 1 ya, penyakit darah tinggi. Kalau tekanan darah tinggi sudah berlangsung bertahun-tahun, ginjal semakin tidak mendapatkan edaran darah. Lalu di ginjalnya menciut, mengecil, tidak berfungsi bagus. Yang kedua, penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis karena kadar gula darah terlalu tinggi, maka ginjal pun tidak mampu berfungsi bagus. Di samping itu, sirkulasi ke ginjal menjadi menurun. Karena kalau orang kencing manis itu, pembuluh darahnya menyempit. Jadi aliran darah ke ginjal juga menurun. Bukan hanya ke ginjal, bahkan ke jantung, ke otak, bisa stroke, ke jantung, bisa penyakit jantung koroner. Berikutnya, penyakit apa yang menyebabkan gangguan ginjal? Salah satu penyakit. Ya, ini sementara, tapi kalau berat, parah. Kalau orang mengalami gangguan peredaran darah atau penurunan volume darah secara drastis. Misalnya orang yang perdarahan. Kalau dia berlangsung cukup lama perdarahannya sampai tidak dapat darah, ginjalnya pasti tidak berfungsi. Juga bisa orang yang diare hebat, yang mengalami dehidrasi berat. Nah, makanya orang yang melahirkan, orang yang menstruasi itu siap-siap cairan ya, supaya tidak mengalami penurunan volume darah secara drastis. Oke, teman-teman sekalian, sekarang untuk mengetahui
apakah Anda sedang bermasalah ginjal Anda? Dengan pijat akupresur kita tahu. Oke, satu di sini ya. Ini adalah titik daripada tulang belakang. Kalau Anda mengalami gangguan ginjal, otomatis tulang belakang Anda juga akan bermasalah. Atau tulang belakang dulu bermasalah, baru ginjalnya bermasalah. Kita tekan di sini, kalau Anda merasakan sakit, tekanannya cukup kuat ya. Nah, kalau Anda sakit, itu artinya tulang belakang Anda bermasalah. Untuk memastikan apakah ginjal Anda juga bermasalah, kita cek lagi titik yang lain. Yang ini, ya. Ini adalah titik kelenjar tiroid. Bagi teman-teman yang memiliki batu ginjal, karena metabolisme kalsiumnya terlalu tinggi, maka kelenjar paratiroidnya itu akan bermasalah juga. Jadi untuk menentukan bahwa teman-teman kena batu ginjal, tekan ini, kalau sakit ditambah dengan tekan ini. Ya. Nah, kalau ginjalnya sudah parah sekali, maka ini titik ginjalnya ya. Kalau tekan di sini sakit, itu artinya ginjal Anda sudah bermasalah. Umumnya sih kalau kita tekan tidak bermasalah. Tapi kalau orang sudah gagal ginjal, di sini ditekan sakit sekali. Oke teman-teman sekalian, kalau Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan konsultasikan diri Anda kepada dokter, kepada tenaga kesehatan yang berpengalaman. Kalau Anda ingin supaya bebas dari ancaman gagal ginjal, maka ubahlah perilaku Anda sejak sekarang. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel saya Ikomang Arina. Bagi yang berminat, bagi yang tertarik, atau yang penasaran, atau yang ingin dipertanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe kalau Anda suka. Like dan share. Sampai jumpa.